Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang metode dalam riset operasional yang disusun oleh yaitu saya sendiri Martin Sadimedian dengan nomor NIM 038, lalu ada Galang Maftu Nur Alian dengan nomor NIM 042, lalu ada Muhammad Bagus Sajiwo dengan nomor NIM 049. Lalu pada bab pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Sebagaimana manusia yang menjadi makhluk sosial, tentunya tidak akan lepas dari berbagai sistem, dan pasti di dalam sistem akan ada celah di dalamnya. Celah ini dapat menimbulkan masalah yang mengganggu sistem itu sendiri. Sehingga, jika terjadi masalah pada sistem, maka masalah tersebut harus segera diatasi. Salah satu penerapan penggunaan metode ilmiah untuk memecahkan masalah adalah dengan melakukan penelitian operasi. Riset operasi memiliki metode tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga sistem dapat optimal dan efisien. Makalah ini memuat dua metode, yaitu model simulasi dan sistem antrian. Kedua metode tersebut akan dijelaskan sesuai dengan ruang lingkup penelitian operasi yang telah dijabarkan pada saat waktu perkuliahan dalam semester ini. Sehingga dalam hal ini model simulasi dan sistem antrian akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Setiap cara tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Sistem antrian akan digunakan untuk masalah yang melibatkan antrian dalam proses pengambilan keputusan, dan model simulasi juga akan digunakan untuk memodelkan sistem. Tentunya kedua metode ini memiliki komponen yang berbeda saat menyelesaikan masalah sistem. Oleh karena itu, studi kasusnya akan berbeda dan dijelaskan. Pada tahapan rumusan masalah yang ada adalah antara lain: 1. Apakah hasil dari sistem antrian dan model simulasi dapat memberikan hasil evaluasi yang berguna? Lalu yang kedua adalah, akankah tindakan yang diambil juga mempengaruhi dan menentukan bagaimana operasi ini bekerja? Pada batasan masalah di poin 1.3, batasan-batasan masalah yang ada dalam penyelesaian masalah menggunakan riset operasional metode sistem antrian dan model simulasi ialah sebagai berikut. Terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pada poin A, jika sistem antrian digunakan, model antrian spesifik yang sesuai harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kondisi yang ada. Pada poin B, harus mengetahui waktu dan situasi secara detail. Pada poin C, model simulasi Monte Carlo lebih baik tidak digunakan untuk masalah matematis. Pada poin D, lengkapi model simulasi dengan solusi terpisah antara analisis dan simulasi. Lalu pada tujuan penulisan pada poin 1.4, tujuan penulisan makalah ini ialah sebagai berikut. 1. Mampu memahami dan memahami permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode sistem antrian dan model simulasi. Lalu pada poin yang kedua, dapat mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan usaha. Pada poin yang ketiga, yaitu mampu menarik kesimpulan dari kedua sistem. Lalu pada poin 1.5, yaitu manfaat penulisan, diharapkan makalah ini dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut. Pada poin yang pertama, dapat memahami metode dan model simulasi dari sistem antrian. Lalu pada poin yang kedua, dengan menggunakan metode sistem antrian dan model simulasi, sangat memungkinkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada berbagai sistem yang ada. Lalu pada bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka, akan dilanjutkan oleh teman kami. Dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka, terdapat dua tinjauan pustaka. Yang pertama pada 2.1, yaitu sistem antrian. Sistem adalah sekumpulan elemen yang bekerja sama untuk mencapai goals yang diinginkan. Sedangkan antrian adalah suatu keadaan di mana seorang harus menunggu gilirannya tiba hingga mendapatkan sebuah pelayanan. Jadi, dapat diartikan sistem antrian yang berhubungan dengan riset operasional adalah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah yang melibatkan antrian dalam pengambilan keputusannya. Untuk 2.2, yaitu model simulasi. Model adalah suatu bentuk sederhana dari sistem yang kompleks. Pada saat yang sama, simulasi meniru sistem dengan menggunakan model komputer untuk bahan evaluasi.
Jadi dapat diartikan model simulasi yang berhubungan dengan riset operasional adalah pendekatan yang digunakan untuk model operasi akan suatu sistem. Yang ketiga yaitu metodologi. Pada metodologi ini yaitu pertama metodologi penulisan. Makalah ini ditulis dengan mengumpulkan data dan informasi pendukung. Kemudian dikumpulkan dengan mencari sumber dan mencari data yang tentunya relevan. Data dan informasi yang digunakan adalah data dari media elektronik dan beberapa literatur yang relevan. Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif. Yang kedua pada 3.2, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini pada makalah sistem antrean dan model simulasi ini menggunakan metode observasi terhadap suatu karena di mana suatu kejadian sangat penting dan setiap kejadian, waktu, dan kondisi tertentu dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga yaitu 3.3 yaitu teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis konten. Konten dari sumber tertulis yang sudah didapat dan dikumpulkan akan dianalisis agar dapat didapatkan data yang relevan. Yang keempat, pembahasan, yaitu yang pertama metode yang pertama adalah sistem antrian dengan notasi N sama dengan jumlah pelanggan atau dalam sistem, kemudian PN yaitu probabilitas kepastian N pelanggan atau dalam sistem, kemudian lambda jumlah rata-rata pelanggan datang atau waktu, kemudian mikro jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani atau waktu, kemudian PO atau probabilitas tidak ada kemungkinan pelanggan atau dalam sistem, kemudian P tingkat intensitas fasilitas pelayanan, kemudian L jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan selama menunggu atau dalam sistem, kemudian LG jumlah pelanggan yang diharapkan selama menunggu atau dalam antrian, kemudian W waktu yang diharapkan oleh pelanggan atau dalam sistem, kemudian WG waktu yang diharapkan oleh pelanggan atau dalam antrian, kemudian I atau I per mikro waktu rata-rata pelayanan, kemudian I per lambda waktu rata-rata antar kedatangan, kemudian S jumlah fasilitas akan layanan. Setelah itu bisa disampaikan oleh Saudara Bagus. Yang kedua, persamaan pada model sistem antrian. Yang pertama, P sama dengan lambda per mikro. Yang selanjutnya, PN sama dengan P pangkat N dikali 1 dikurangi P. Lalu yang ketiga, L sama dengan P dibagi 1 kurangi P sama dengan lambda dibagi mikro kurangi lambda. LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mikro dikali mikro kurangi lambda sama dengan P kuadrat dibagi 1 kurangi P. Dan yang terakhir W sama dengan 1 dibagi dengan mikro dikurangi lambda. Lalu WQ sama dengan lambda dibagi dengan mikro dikali dengan mikro dikurangi lambda. Lalu ada model simulasi. Yang pertama simulasi diskrit. A. Komponen yang mengikuti sistem diskrit atau seperti orang, peralatan, pesanan, dan bahan mentah disebut entitas. Lalu B, ada banyak jenis entitas masing-masing dengan atribut atau properti. C, dalam permodelan simulasi, kelompok entitas disebut file, set, list, atau chain. D, tujuan dari permodelan diskrit adalah untuk menunjukkan aktivitas antar entitas dan untuk memahami pengetahuan tentang perilaku sistem dinamis. Ada 4 cara untuk merumuskan sistem diskrit. Yang pertama, tentukan perubahan status yang terjadi kapan saja. Yang kedua, jelaskan proses atau jaringan melalui entitas dalam aliran model. Yang ketiga, jelaskan aktivitas di entitas pemesanan. Dan yang terakhir, jelaskan objek atau entitas dan kondisi yang mengubah status objek. Contoh studi kasus sistem antrian. 24 kafe mengoperasikan sebuah pintu untuk melayani pembeli. Kafe tersebut terletak pada jalan yang ramai, namun memiliki tempat parkir yang terbatas. Tempat parkir yang tersedia hanya 6 kotak. Tingkat kedatangan pelanggan mengikut distribusi Poisson dengan rata-rata kedatangan 21 mobil per jam. Sedangkan tingkat
pelayanan kafe juga mengikuti distribusi position dengan rata-rata pelayanan 36 mobil per jam. Maka tentukan yang pertama model antrian, yang kedua jumlah mobil rata-rata dalam antrian, yang ketiga jumlah mobil rata-rata dalam sistem, lalu yang terakhir probabilitas ada 10 mobil dalam sistem. Penyelesaian A. Model antrian M 1 IF yaitu single channel multi-phase. Diketahui Rho sama dengan 21 mobil per jam. Mikro sama dengan 36 mobil per jam. Dan 0 sama dengan 6 kotak. B. Jumlah mobil rata-rata dalam antrian. Dirumuskan sebagai LQ sama dengan lambda kuadrat per mikro dikali mikro kurangi lambda. Sama dengan 1 dikurangi 0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan rho pangkat 0 kurangi 1 ditambah 0 kurangi 1 dikalikan dengan lambda dibagi dengan rho pangkat 0 dibagi dengan minus lambda per mikro dikali dengan 1 minus lambda per mikro dikali pangkat 0. Di sini dimasukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 0,6730 mobil. Lalu C, jumlah rata-rata dalam sistem. Di sini jumlah rata-rata disimbolkan dengan L yang dirumuskan dengan lambda dibagi dengan mikro dikurangi dengan lambda sama dengan lambda dibagi dengan mikro dikali dengan 1 kurangi 0 tambah 1 dikalikan dengan lambda per mikro pangkat 0 ditambah 0 dikali lambda per mikro pangkat 0,1 dibagi dengan 1 kurangi lambda per mikro dikali dengan 1 kurangi lambda per mikro pangkat 0 kurangi 1. Dimasukkan angkanya. Di sini didapatkan hasilnya yaitu 1,2352 mobil. Lalu D, probabilitas ada 10 mobil dalam sistem. Disimbolkan dengan PN dan dirumuskan dengan 1 kurangi lambda per mikro dikali lambda per mikro kali N sama dengan 1 kurangi lambda kurangi mikro dibagi 1 kurangi lambda bagi mikro pangkat 0 kurangi 1 dikali dengan lambda bagi mikro pangkat N. Dimasukkan angkanya dan ditemukan hasil 0,00196 mobil. Contoh studi kasus model simulasi. Suatu supermarket telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam sebagai salah satu item sayur-sayuran yang dijualnya. Selama ini bayam yang dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari, dan hari berikutnya dikirim bayam segar yang baru. Dari hasil pengamatan selama 100 hari terakhir, diperoleh data harian permintaan bayam dalam kilogram seperti tabel di bawah ini. Dengan informasi yang diperoleh, simulasikan permintaan bayam selama 15 hari dan tentukan rata-rata permintaan harian. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Menentukan distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas kumulatif untuk variabel penting terkait dengan masalahnya. Karena permintaan dan frekuensi sudah diketahui, maka distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah pengamatan dengan jumlah pengamatan total. Dalam kasus ini, permintaan harian bayam pada minimarket selama 100 hari diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 dalam tabel asumsi tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Maka, permintaan dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan cara membagi setiap frekuensi permintaan dengan totalnya yaitu 100. Hasilnya ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Ada permintaan, frekuensi, probabilitas, dan probabilitas kumulatif. Lalu menentukan interval acak atau random number intervals.
Interval acak ditentukan dengan memperhatikan probabilitas. Dengan probabilitas sebesar 0,10 berarti terdapat probabilitas sebesar 10% bahwa permintaan bayam pada minimarket tersebut adalah 20 kg per hari. Apabila pada simulasi ini digunakan angka acak 2 digit berjumlah 100 angka, acak dimulai dari 1, 2, 3, 19, 00, maka untuk permintaan bayam sebesar 20 kg dapat diberikan pada 10 angka acak pertama, yaitu 01 dan 10. Jadi dalam memberikan angka acak pada permintaan harian sebesar 20 kg bayam, rentang interval angka acak adalah 01 sampai 10 berkaitan dengan probabilitas outputnya. Selanjutnya, untuk permintaan harian sebesar 24 kg bayam memiliki probabilitas sebanyak 20%, yang berarti memiliki angka acak sebanyak 20 angka dengan interval angka acak dari 21 hingga 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya, sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, yang berisikan permintaan, probabilitas, interval angka acak, dan ini hasil dari permintaan dan hasil dari probabilitas. Melakukan percobaan model di atas dengan teknik simulasi Monte Carlo dengan terlebih dahulu mencari angka acak. Untuk permasalahan di atas, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak. Dengan mensimulasikan permintaan bayam pada minimarket dalam kasus ini selama 15 hari dan digunakan angka acak sebagai berikut: 66, 74, 90, 95, 29, 72, 17, 55, 15, 36, 80, 02, 86, 94, 59. Maka simulasi dapat dilakukan dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dengan memperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 388 per 15 sama dengan 25,867 dibulatkan menjadi 25,9 kg. Tabel permintaan bayam selama 15 hari adalah 388 kg. Sehingga diperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 388 dibagi dengan 15 hari adalah 25,9 kg per hari. Jadi dengan simulasi selama 15 hari diperoleh rata-rata permintaan bayam per hari 25,9. Dengan permintaan harian yang diharapkan dapat diketahui menggunakan data tabel di atas. Dari tabel tersebut apabila kolom 3 atau probabilitas permintaan diberi notasi P, XI, dan kolom 1 sebagai jumlah permintaan ke I dengan notasi XI, maka permintaan yang diharapkan adalah 0,10 dikali 20 ditambah 0,10 dikali 22 sama dengan 25,4. Lalu selanjutnya bab 5 penutup akan dijelaskan oleh rekan saya Martin. Pada bab 5 kesimpulan. Antrian merupakan kondisi ketika pelanggan atau objek barang masuk ke suatu barisan atau kumpulan yang akan dilayani selanjutnya, namun mengalami penundaan karena beberapa sistem layanan yang sibuk. Sistem antrian dibuat guna memudahkan kegiatan yang membutuhkan waktu menunggu. Sedangkan untuk model yaitu merupakan alat yang menganalisis sistem. Simulasi ialah merancang model matematis atau logis dari sistem dengan melakukan eksperimen. Model simulasi dibuat agar dapat menginvestasikan waktu dan biaya pada saat melakukan uji coba suatu sistem. Perlu diperhatikan kembali agar metode yang dilakukan memberikan hasil serta solusi bagi studi kasus yang sedang dikaji. Jadi, demikian presentasi pada video kali ini. Kami beserta kawan-kawan jika ada salah mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan sekalian. Terima kasih.